A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini adalah hamzah wasal. Hamzah wasal itu adalah hamzah yang ketika di tengah bacaan tidak perlu dibaca, tapi jika di awal seperti ini maka harus dibaca. Ini kan tidak ada harokatnya, tapi kalau baca dari awal ini nggak mungkin kita langsung ke tasydid, harus ada harokatnya. Maka ini dibaca a fathah. Kenapa? Karena hamzah wasalnya depannya ada lamnya. Alladzi bukan illadzi, bukan ulladzi. Alladzina. Ada hukum alif lam ta'rif, namanya alif lam syamsiyah. Sebab alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu lam. Kenapa huruf syamsiyahnya lam? Karena lam tasydid ini mengandung dua lam, lam sukun dan lam fathah. Lam yang sukun tidak dibaca, masuk langsung ke lam kedua. Alladzina. Hukum tajwidnya adalah mad tabi'i dhahiri. Sebab ada ya sukun sebelumnya baris kasrah. Cara bacanya panjang dua harokat. Alladzina hum. Lalu ada hukum izhar syafawi. Sebab mim sukun menghadapi huruf yang bukan mim ataupun ba. Cara bacanya mim sukun dibaca dengan jelas. Alladzina hum fi hukumnya adalah mad tabi'i dhahiri. Sebab ada ya sukun sebelumnya baris kasrah. Cara bacanya huruf fa panjang dua harokat. Fi gham. Selanjutnya ada hukum izhar syafawi. Sebab mim sukun tidak menghadapi mim ataupun ba. Di sini menghadapi ro. Cara bacanya mim sukun dibaca dengan jelas. Fi ghamratin. Ro dibaca secara tafkhim karena berharokat fathah. Cara bacanya ditebalkan. Ghamratin. Kemudian ada hukum ikhfa hakiki awsat. Karena ada tanwin kasrah menghadapi huruf sin. Cara bacanya tanwin disamarkan ke sin disertai dengungan. Dengung dan kesamarannya sama besar. Ghamratin sa hukumnya adalah mad tabi'i dhahiri. Sebab ada alif sebelumnya harokat fathah. Cara bacanya huruf sin panjang dua harokat. Sahun. Selanjutnya ketika berhenti hukumnya mad arid li sukun. Karena mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya waw sukun yang didahului harokat dhammah. Huruf yang disukunkannya nun. Maka haknya panjang, boleh 2 atau 4 atau 6 harokat asal konsisten dalam sekali baca. Sahun. Yas'aluna. Yas, sinnya desis ya, punya sifat sofir. Yas'aluna. Lu hukumnya mad tabi'i dhahiri. Sebab ada waw sukun sebelumnya dhammah. Cara bacanya panjang 2 harokat. Yas'aluna ayyana. Huruf ya tasydid kita baca dengan nabar. Karena ada ya tasydid yang sebelumnya bukan tanwin atau nun sukun. Maka kita bunyikan dengan menaikkan intonasi suara kita. Ayyana. Ya hukumnya mad tabi'i dhahiri. Sebab ada alif sebelumnya baris fathah. Cara bacanya panjang 2 harokat. Ayyana yaumu. Yaw ada harfulin. Sebab ada waw sukun sebelumnya baris fathah. Cara bacanya lembut atau lunak. Yaumuddin. Alif lamnya namanya alif lam syamsiyah.
sebab alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu dal. Dibaca alif lamnya dilewatin ya, nggak dibaca ya. Masuk langsung ke dal. Yaumuddin. Saat berhenti hukumnya mad arid li sukun. Karena mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya adalah ya sukun yang didahului kasrah, kemudian huruf yang disukunkannya nun. Maka dalnya panjang. Boleh 2 atau 4 atau 6 harokat asal konsisten dalam sekali baca. Yaumuddin. Yauma. Yaw ada harfulin sebab ada waw sukun sebelumnya baris fathah. Dibacanya lembut atau lunak. Yaumahum. Hum ada hukum izhar syafawi sebab mim sukun menghadapi huruf selain mim dan ba yaitu ain. Cara bacanya mim dibaca jelas. Yaumahum ala. Saat berhenti di la hukumnya adalah mad tabi'i sebab ada alifnya alif bengkok didahului baris fathah. Cara bacanya panjang 2 harokat. Ala. Namun jika diwasolkan madnya ini gugur, lamnya dibaca pendek. Alan. Namanya takhallus bil hadfi. Takhallus bil hadfi ini terjadi karena ada pertemuan 2 sukun, alif dan nun. Alif lam nggak dibaca ya, atau iltiqo syakinain. Sukun bertemu sukun tidak bisa dibaca sehingga sukun pertama dilepaskan. Alan. Alif lamnya namanya alif lam syamsiyah karena alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu nun. Cara bacanya alif lam lewatin, jangan baca masuk langsung ke nun. Alanna. Nunnya gunnah musyaddadah karena nun bertasydid. Cara bacanya berdengung, dengungannya tahan kurang lebih 2 harokat. Alan nari. Na madnya mad tabi'i dhahiri karena ada alif sebelumnya baris fathah. Dibacanya panjang 2 harokat. Nari. Ro dibaca tarqiq karena berharokat kasrah. Dibacanya tipis. Nari yuftanun. Saat berhenti hukumnya mad arid li sukun karena mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya waw sukun sebelumnya baris dhammah, huruf yang disukunkannya nun. Maka nunnya panjang, boleh 2 atau 4 atau 6 harokat asal konsisten dalam sekali baca. Yuftanun. Dzuqu. Dzu hukumnya adalah mad tabi'i dhahiri sebab ada waw sukun sebelumnya baris dhammah. Cara bacanya panjang 2 harokat. Dzuqu. Qu hukumnya adalah mad tabi'i dhahiri sebab ada waw sukun sebelumnya baris dhammah. Cara bacanya panjang 2 harokat. Dzuqu fitnatakum. Fit ini tak harus ada sifat syiddahnya, harus ada sifat hamsnya. Jadi ada suara tertahan fit, kemudian angin belakangan fit, hams. Fitnatakum. Ini kafnya pendek, mim jelas. Di atasnya ada tanda waqaf, namanya waqaf al-waqfu aula yang artinya berhenti lebih utama. Hadza. Ha hukumnya mad tabi'i muqaddar karena ada baris fathah panjang di atas huruf H. Cara bacanya panjang 2 harokat. Hadza. Dza saat berhenti hukumnya mad tabi'i dhahiri sebab ada alif sebelumnya baris fathah. Cara bacanya dipanjangkan 2 harokat. Hadza. Namun saat diwasolkan atau diteruskan, pemanjangnya ini gugur, dzalnya dibaca pendek. Namanya takhallus bil hadfi. Kenapa bisa jadi pendek? Karena di sini ada iltiqo syakinain atau pertemuan 2 sukun. Alif dan lam sukunnya.
Lam tasydid kan mengandung lam sukun ya. Sukun bertemu sukun tidak bisa dibaca sehingga sukun pertama dilepaskan. Sehingga kalau dzal fathah nggak ada alifnya jadi pendek. Hadzal. Selanjutnya ada hukum alif lam syamsiyah. Sebab alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu lam juga. Lam tasydid sebetulnya mengandung dua huruf lam sukun dan lam fathah. Lam yang sukun tidak dibaca, masukkan langsung ke lam kedua. Hadzal ladzi, dzi hukumnya mad tabi'i dhahiri. Sebab ada ya sukun sebelumnya baris kasroh. Cara bacanya dipanjangkan dua harokat. Hadzal ladzi kuntum. Kemudian ada hukum ikhfa hakiki aqrab. Sebab ada nun sukun bertemu huruf ta. Cara bacanya nun disamarkan ke ta disertai dengung, namun dengungnya sedikit ya, karena ta masih dekat dengan nun makhrajnya. Kuntum. Lalu ada hukum ikhfa syafawi. Sebab ada mim sukun menghadapi huruf ba. Cara bacanya mim sukun berdengung, tahan. Kuntum bihi. Hi hukumnya mad silah qasirah. Sebab ada hal dhamir diapit dua huruf hidup dan setelahnya bukan hamzah, bukan a, i ataupun u. Maka hal dhamirnya panjangkan dua harokat. Bihi tas, sinnya berdesis ya, ada sifat namanya sofir. Tasta'jilun. Selanjutnya ketika berhenti hukumnya adalah mad arid li sukun. Karena mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya waw sukun yang sebelumnya dhammah, kemudian huruf yang disukunkannya adalah huruf nun. Maka lamnya panjang, boleh 2 atau 4 atau 6 harokat asal konsisten dalam sekali baca. Tasta'jilun. Innal. Nun tasydid hukumnya gunnah musyaddadah karena nun bertasydid. Cara bacanya berdengung, dengungannya tahan kurang lebih 2 harokat. Innal. Berikutnya ada alif lam qamariyah. Karena alif lam menghadapi huruf qamariyah yaitu mim, dibaca lamnya jelas. Innal muttaqina. Qi hukumnya mad tabi'i dhahiri. Sebab ada ya sukun sebelumnya baris kasrah. Cara bacanya panjang 2 harokat. Muttaqina fi hukumnya mad tabi'i dhahiri. Sebab ya sukun sebelumnya baris kasrah. Cara bacanya panjang 2 harokat. Fi jannatin. Ada hukum gunnah musyaddadah karena nun bertasydid. Cara bacanya berdengung, tahan dengungannya kurang lebih 2 harokat. Jannah. Nah, madnya itu mad tabi'i muqaddar karena ada baris fathah panjang di atas huruf nun. Cara bacanya panjangkan 2 harokat. Jannatin. Lalu ada idgham bi gunnah karena ada tanwin kasrah menghadapi huruf waw. Cara bacanya tanwinnya masukkan ke waw kemudian dengungkan. Fi jannatin wa uyun. Yun ketika berhenti hukumnya adalah mad arid li sukun. Karena mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya waw sukun sebelumnya baris dhammah, huruf yang disukunkannya huruf nun. Maka ya-nya panjang, boleh 2 atau 4 atau 6 harokat asal konsisten dalam sekali baca. Wa uyun. Akhidhina. A hukumnya adalah mad badal
karena ada alif dengan harokat fathah panjang. Alif jika berharokat ini adalah hamzah. Cara bacanya panjang 2 harokat. Akhidina, dhi hukumnya adalah mad tabi'i dhahiri, sebab ada ya sukun sebelumnya kasrah. Cara bacanya panjang 2 harokat. Akhidina ma hukumnya mad jaiz munfasil, sebab mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam 2 kata. Mad tabi'inya alif didahului fathah pada kata ma dan hamzahnya a pada kata atahum. Maka maknya panjang, boleh 4, boleh 5 harokat. Ma atahum, a hukumnya mad badal karena ada hamzah yang dipanjangkan. Sekali lagi, alif kalau ada harokatnya ini adalah hamzah juga. Cara bacanya panjang 2 harokat. Ta hukumnya adalah mad tabi'i muqaddar karena huruf ta berharokat fathah panjang. Cara bacanya dipanjangkan 2 harokat. Ma'atahum. Lalu ada hukum idhar syafawi, sebab mim sukun menghadapi huruf yang bukan mim ataupun ba. Di sini ro ya. Cara bacanya mim sukun dibaca jelas. Ma'atahum rabbuhum. Ro dibaca tafkhim karena berharokat di atas, yaitu harokat fathah. Ro-nya dibaca dengan tebal. Rabbuhum. Tanda wakofnya dinamakan al-waqfu aula yang artinya berhenti lebih utama. Innahum, inna. Nunnya dihukumi gunnah musyaddadah karena nun bertasydid. Cara bacanya berdengung, tahan dengungannya kurang lebih 2 harokat. Innahum, hum ada hukum izhar syafawi, sebab mim sukun menghadapi huruf yang bukan mim ataupun ba. Cara bacanya mim sukun dibaca jelas. Innahum kanu. Ka hukumnya mad tabi'i dhahiri, sebab ada alif sebelumnya baris fathah. Cara bacanya panjang 2 harokat. Kanu, nu mad tabi'i dhahiri, sebab ada waw sukun sebelumnya baris dhammah. Cara bacanya panjang 2 harokat. Kanu qabla, qad. Huruf ba sukun dibaca hukumnya qalqalah sughra karena ba sukunnya asli ya dan berada di tengah-tengah bacaan. Dibacanya memantul, pantulannya kecil. Qabla dzalika. Dza hukumnya mad tabi'i muqaddar karena dzal berharokat fathah panjang. Cara bacanya panjang 2 harokat. Dzalika muhsinin. Nin ketika berhenti hukumnya mad arid li sukun karena mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya ya sukun yang didahului kasrah, kemudian huruf yang disukunkannya adalah huruf nun. Maka nunnya panjang, boleh 2 atau 4 atau 6 harokat, asal konsisten dalam sekali baca. Muhsinin. Kanu. Ka hukumnya mad tabi'i dhahiri, sebab ada alif sebelumnya baris fathah. Dibacanya panjang 2 harokat. Kanu. Nu hukumnya mad tabi'i dhahiri, sebab ada waw sukun sebelumnya baris dhammah. Dibacanya panjang 2 harokat. Kanu qalilam. Li hukumnya mad tabi'i dhahiri, sebab ya sukun sebelumnya baris kasrah. Dibacanya panjang 2 harokat. Qalilam. Selanjutnya ada hukum idgham bi gunnah karena ada tanwin fathah ya bertemu dengan huruf mim. Cara membacanya, tanwin dimasukkan ke mim,
disertai dengung. Qalilam minal, alif lamnya namanya alif lam syamsiyah, sebab alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu lam. Kenapa huruf syamsiyahnya lam? Karena jika lamnya bertasydid, lam ini mengandung dua lam ya, lam sukun dan lam fathah. Lam yang sukun tidak dibaca, masuk langsung ke lam kedua atau diidghamkan. Minal laili, lai ada harfulin sebab ada ya sukun sebelumnya baris fathah, dibacanya lembut atau lunak. Minal laili ma mad tabi'i dhahiri, karena ada alif didahului fathah maka mimnya panjang 2 harokat. Ma yahja'un, saat berhenti un hukumnya mad arid li sukun, karena mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya waw sukun sebelumnya dhammah, huruf yang disukunkannya nun, maka ainnya panjang, boleh 2 atau 4 atau 6 harokat asal konsisten dalam sekali baca. Yahja'un. Wabil, di sini ada hukum alif lam qamariyah, sebab alif lam menghadapi huruf qamariyah yaitu hamzah. Alif jika ada harokatnya ini pun adalah hamzah. Cara bacanya lam dibaca jelas. Wabil ashari, ha hukumnya mad tabi'i dhahiri, sebab ada alif sebelumnya baris fathah, dibacanya panjang 2 harokat. Wabil ashari, huruf ra dibaca secara tarqiq karena barisnya kasrah, cara bacanya ditipiskan. Wabil ashari hum, selanjutnya ada idhar syafawi, sebab mim sukun menghadapi huruf selain mim dan ba yaitu huruf ya. Cara bacanya mim dibaca jelas. Hum yastaghfirun, ra dibaca secara tafkhim karena barisnya dhammah, cara bacanya tebal, ru. Yastaghfirun, saat berhenti run hukumnya mad arid li sukun, karena mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya waw sukun sebelumnya baris dhammah, kemudian huruf yang disukunkannya nun, maka ra-nya panjang, boleh 2 atau 4 atau 6 harokat asal konsisten dalam sekali baca. Yastaghfirun. Wa fi hukumnya mad jaiz munfasil, karena mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam beda kata. Mad tabi'inya ya sukun didahului kasrah pada kata fi, hamzahnya alif dengan harokat fathah pada kata amwalihim, maka fa-nya panjang, boleh 4 boleh 5 harokat. Wa fi selanjutnya ada idhar syafawi, sebab mim sukun menghadapi huruf yang bukan mim ataupun ba, maka mim sukun dibaca jelas. Wa hukumnya mad tabi'i dhahiri, sebab ada alif sebelumnya baris fathah, cara bacanya panjang 2 harokat. Amwalihim, selanjutnya ada hukum idhar syafawi, karena mim sukun menghadapi huruf yang bukan mim ataupun ba, maka mim sukun dibaca dengan jelas. Amwalihim haqqul, selanjutnya ada idgham bila gunnah, karena ada tanwin dhammah menghadapi huruf lam. Cara bacanya tanwinnya dileburkan ke lam, tidak perlu ditahan, tidak disertai dengung. Kulis, di sini ada alif lam syamsiyah, karena ada alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu sin. Nah, alifnya kemana atau hamzah wasolnya kemana? Sebetulnya ini ada hamzah wasolnya, tapi dibuang karena kemasukan lam dengan harokat kasrah. Ya. Lisa, sa hukumnya mad wajib muttasil,
karena mad tabi'i bertemu hamzah dalam satu kata. Mad tabi'inya alif didahului harokat fathah, hamzahnya i terdapat pada kata yang sama yaitu lis-sa'ili. Maka sa-nya panjang, boleh 4 boleh 5 harokat. Lis-sa'ili wal. Berikutnya ada alif lam qomariyah. Sebab alif lam menghadapi huruf qomariyah yaitu huruf mim. Cara bacanya lam dibaca idhar atau jelas. Wal mahrum. Ra dibaca secara tafkhim karena berharokat dhammah ya, maka dibacanya tebal. Rum ketika berhenti ini ada hukum mad namanya mad arid li sukun. Karena mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya waw sukun sebelumnya baris dhammah ya, kemudian huruf yang disukunkannya mim. Maka ra-nya panjang, boleh 2 atau 4 atau 6 harokat asal konsisten dalam sekali duduk. Wal mahrum. Wa fi jika berhenti hukumnya mad tabi'i sebab ini ya sukun ya. Ya sukun didahului kasrah maka panjang 2 harokat. Tapi jika diteruskan wafil, fi-nya ini dibaca pendek karena ada proses namanya takhallus bil hadfi. Takhallus bil hadfi terjadi karena ada pertemuan 2 sukun. Sukun pertama ya, sukun kedua lam. Sukun bertemu sukun tidak bisa dibaca sehingga sukun pertama dilepaskan. Wafil. Selanjutnya ada alif lam qomariyah. Sebab alif lam menghadapi huruf qomariyah yaitu hamzah. Alif dengan harokat fathah ini adalah hamzahnya. Maka lam sukun dibaca idhar atau jelas. Wafil ardi. Ra sukun dibaca secara tafkhim karena sebelumnya ada baris fathah, maka ra-nya tebal. Wafil ardi a hukumnya mad badal sebab ada hamzah yang dipanjangkan. Cara bacanya panjang 2 harokat. Ayatul. Ya hukumnya mad tabi'i dhahiri sebab ada ya berharokat fathah panjang. Cara bacanya panjang 2 harokat. Ayatul. Selanjutnya ada idgham bila gunnah karena ada tanwin dhammah menghadapi huruf lam. Cara bacanya tanwinnya dimasukkan ke lam, tidak didengungkan, cukup ditekan. Ayatul lil. Kemudian ada alif lam qomariyah. Karena ada alif lam menghadapi huruf qomariyah yaitu mim, maka lam dibaca jelas. Mana alifnya atau hamzah wasolnya? Hamzahnya dibuang karena kemasukan lam berharokat kasrah. Lil mu hukumnya mad tabi'i dhahiri sebab ada waw sukun sebelumnya dhammah. Dibacanya panjang 2 harokat. Lil muqinin. Nin apabila berhenti hukumnya mad arid li sukun. Karena mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya ya sukun sebelumnya baris kasrah, kemudian huruf yang disukunkannya nun. Maka nunnya panjang, boleh 2, boleh 4 atau 6 harokat asal konsisten dalam sekali baca. Lil muqinin. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.